Ibu Dita, ini kita mau bertanya soal ini ya, soal artikel di media Indonesia hari ini. Ada di sini diberitakan ada buruh yang disuap untuk tidak berdemo, namun buruhnya tidak mau dan tetap akan berdemo. Ini apakah benar? Ada buruh yang disuap seperti itu? Penjelasan Anda seperti apa? Saya belum baca artikelnya, tapi mengikuti pemberitaan belakangan ini, saya mau katakan bahwa itu tidak benar, ya. Jadi itu bisa ditanyakan kepada teman-teman serikat buruh juga yang hadir di studio, pada Nining misalnya, bahwa tidak ada upaya penyuapan, tidak ada upaya penghalangan, ya, dari kita, kepada teman-teman buruh untuk aksi pada 1 Mei nanti, 1 Mei hari ini. Jadi saya pikir itu kreativitas orang-orang yang cari popularitas saja, orang-orang yang ingin menaikkan isu, ya, ingin tampil aja, atau ingin cari apalah. Sementara teman-teman buruh yang lain sibuk menyiapkan pasukan, sibuk menyiapkan anggota, dia malah bikin isu-isu yang nggak benar, cari popularitas dan cari makan aja mungkin, ya. Jadi saya pikir media juga nggak usah membesar-besarkan itu. Kita fokus saja ke 1 Mei ini, semoga tuntutannya bisa segera direalisasikan dan semoga damai. Ya. Baik. Itu saja. Anda dulu kan juga aktivis di buruh, ya, aktif di dalam perjuangan hak-hak buruh. Sekarang Anda sudah duduk sebagai di kursi pemerintah, gitu? Ya. Sudah berubah posisi, jadi mungkin bisa kita tanyakan apa sebenarnya yang sudah diperjuangkan selama ini untuk memperbaiki kesejahteraan buruh? Jadi ada 4 karena kementerian juga bagian dari lembaga yang bisa membuat atau mengusulkan regulasi. Jadi ada 4 undang-undang yang sekarang sedang kita siapkan betul dan menjadi prioritas, ya. Yang pertama adalah revisi Undang-Undang 39 tentang TKI tahun 2004, kemudian revisi Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang ada outsourcing PKWT di dalamnya, dan yang ketiga adalah pembentukan rancangan undang-undang tentang pekerja rumah tangga, dan yang terakhir adalah ratifikasi konvensi ILO tentang buruh migran tahun 90. Nah, 4 paket rancangan undang-undang inilah dan konvensi inilah yang akan betul-betul kita fokuskan supaya paling tidak akhir 2011 sudah menjadi barang yang sesuatu yang konkret, sudah jadi atau sudah siap kita ajukan ke DPR. Baik, nah, ini saya pikir merupakan kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya, karena tahun-tahun sebelumnya belum sungguh-sungguh terlihat upaya untuk melakukan revisi ini. Okay. Baik, tadi Bapak Andi Gani juga sempat menyinggung soal rancangan undang-undang jaminan sosial itu. Sudah sampai mana itu rancangan undang-undang tersebut, Bu? Ya, terakhir hasil kesepakatan antara lobi pemerintah dengan DPR sekitar 10 hari yang lalu kalau saya nggak salah, atau 2 minggu yang lalu, menyepakati bahwa RUU BPJS tetap jalan, pembahasan RUU BPJS tetap jalan, jadi tidak akan dihentikan, tetapi sejalan dengan revisi Undang-Undang SJSN. Jadi memang karena RUU BPJS ini cantolannya adalah SJSN, maka ada beberapa aspek di dalam Undang-Undang SJSN yang perlu untuk diperbaiki. Nah, kalau Undang-Undang SJSN tidak diperbaiki, maka sulit kita mensinkronkan dengan BPJS. Maka sekaligus jalan, satu tarikan nafas, SJSN direvisi, sekaligus kita bahas BPJS. Nah, pembahasan berikutnya itu tanggal 9 Mei di DPR setelah DPR selesai reses. Itu. Okay. Jadi kami optimis karena sudah tercapai kesepakatan antara pemerintah dengan DPR, ya selama ini kan rodok deadlock, nah ini sudah tercapai, kita optimis bisa dikebut dalam waktu beberapa minggu. Oke, Mbak Dita, Anda sekarang sudah berada di posisi pemerintah, tapi dulu sebelumnya sempat merasakan juga bagaimana menjadi aktivis buruh. Kalau Anda berada di posisi pemerintah saat ini, sebenarnya apa sih kendala yang Anda rasakan untuk kemudian menggolkan 4 isu-isu utama yang ada di dalam buruh ini, masalah perburuhan ini? Kendala pertama adalah sebetulnya ada beberapa undang-undang yang merupakan sesuatu yang harus kita koordinasikan dengan kementerian lain. Ya, misalnya undang-undang PKI itu koordinasinya dengan sekian kementerian, ya 8 kementerian. BPJS juga kan koordinasinya dengan 8 kementerian, ada Kementerian Keuangan. Nah, ini kan memang membutuhkan waktu proses koordinasi ini, ya kan? Juga kemudian tiap kementerian juga memiliki satu tekanan yang berbeda-beda.
Kalau Kementerian-Naker tekanannya di aspek tenaga kerja, tapi kementerian yang lain tekanannya kan beda-beda. Nah, menyesuaikan stressing tekanan masing-masing ini yang kadang-kadang memang butuh waktu. Itu satu hal. Kedua, memang saya pikir kalau soal aspirasi dan masukan, kementerian sudah banyak ya. Kita sudah paham kaum pekerja inginnya apa. Cuma memang problem lainnya adalah mekanisme kerja di internal kementerian juga memang perlu lebih ditata agar ketika ada keluhan atau permintaan itu bisa cepat diatasi, ditangani, sehingga buruh nggak menunggu kasusnya terlalu lama diselesaikan. Itu kita sedang bereskan semua mekanismenya. Kita akan bikin posko pelayanan pengaduan pekerja plus call center, hotline, SMS. Jadi pekerja yang datang itu langsung ada yang nangani, ada yang tiket. Kita bikin juklaknya, berapa hari harus selesai, berapa hari pengawas harus turun, berapa hari tim mediasi harus bergerak. Itu kita sedang bikin supaya lebih cepat, lebih baik itu menanganinya. Baik. Oke, kita memang berharap semoga memang Kementerian Tenaga Kerja ini tidak hanya cuma menampung, karena memang tadi dikatakan sudah mengerti, sudah paham apa yang menjadi tuntutan buruh, tetapi lebih kepada tindakannya juga, karena memang lama sekali karena masalah koordinasi ya Mbak Dita ya ternyata ya. Ya, ada masalah di koordinasi memang. Oke, baik, kita akan break dulu sejenak, pemirsa tetaplah bersama Metro Pagi, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, kita kembali lagi di obrolan kita pagi ini membahas soal May Day hari ini, Hari Buruh Internasional ya. Iya, kita langsung kembali lagi ke Pak Baharudin. Pak Baharudin, kalau misalnya kita banyak sekali di media ada penjabaran titik-titik konsentrasi massa untuk hari ini. Meskipun ini hari Minggu ya, tetapi ada beberapa titik yang kira-kira nanti akan, seperti tadi katanya 30.000 yang akan masuk ke Jakarta. Nah, kalau dari pihak kepolisian, himbauan untuk masyarakat apa jangan keluar rumah sama sekali lebih baik atau gimana tuh? Himbauan kami kepada masyarakat tentu, kalau ada aktivitas yang harus keluar, untuk titik-titik ini kita umumkan agar masyarakat tahu bahwa di situ ada aktivitas. Dan sebaiknya menghindari kawasan itu. Di jalan-jalan itu kita menghindar. Kemudian himbauan yang lain, karena yang menyampaikan aspirasi ini tentu masyarakat kita juga. Penyampaian aspirasi ini kan yang penting sampai aspirasi ini kepada yang dituju, dan masyarakat penerima aspirasi juga sudah kita adakan hubungan komunikasi dengan lembaga-lembaga yang akan menerima. Itu juga sesegera mungkin menerima aspirasi daripada saudara-saudara kita yang menyampaikan aspirasi. Apakah nanti akan melibatkan TNI juga atau? Ya, ada dari kita ini Brimob, didukung untuk Brimob sudah terlibat langsung. TNI kita didukung untuk standby on call. Kemudian dari Pemko, Satpol PP juga kita siap setiap saat. Kalau masanya 30.000, terus kemudian dari pihak kepolisian untuk pengamanannya berapa personil tuh? Kalau kita sementara ini kita turunkan 14.000-an. 14.000. Tetapi untuk pengamanan ini tidak melihat jumlah sebenarnya. Baik. Sangat melihat pada hati masing-masing. Baik, kita ke Mbak Nining. Mbak Nining tadi mau menanggapi soal komentar dari Bu Dita dari soal ada perjuangan dari buruh-buruh itu tadi. Iya, perjuangan kami dan juga mengajak gerakan buruh secara keseluruhan sebenarnya adalah hari ini adalah sebuah keterpurukan yang memang sangat dahsyat dialami oleh kaum buruh maupun masyarakat secara umumnya, di mana sistem kerja kontrak outsourcing ini kan pertama sama sekali tidak memberikan kepastian kerja, kedua adalah hubungan kerja yang memang tidak ada hubungan yang jelas, dan kemudian termasuk hubungan industrial. Nah, bagaimana kita mau bicara persoalan hak dasar pekerja ketika dia bekerja memiliki hak untuk berorganisasi kalau dalam rentan waktu kerja mereka hanya dalam 3 bulan, 6 bulan, paling lama 2 tahun, dan kemudian mereka harus memikirkan bagaimana untuk kedepannya, kan gitu. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Mbak Dita dari Kementerian bahwa ada rencana revisi, tetapi kita sudah beberapa kali mendengar rencana revisi, tetapi pada tahun 2006, di mana pemerintah gagal merevisi karena kita tahu bahwa bocorannya adalah revisinya jauh lebih buruk dibanding dengan sekarang, walaupun secara prinsipnya Kasbi menolak lahirnya Undang-Undang 13 karena kita melihat di sana adalah sudah semakin memberikan ruang
ruang kaum buruh semakin dimiskinkan dan kemudian terposok dalam sebuah jurang, kan ini yang terjadi. Nah, realita ini terjadi pada saat ini. Nah, bagaimana kita mau bicara jaminan sosial? Jaminan sosial ya betul, itu menjadi tanggung jawab negara. Tetapi kan kondisi hari ini rakyat membutuhkan kepastian kerja dengan upah yang layak dan kemudian punya hak untuk berorganisasi. Kan gitu. Mbak Rini, ini sejak tahun berapa fokus utama untuk masalah outsourcing ini dikemukakan di setiap kali untuk May Day ini? Sudah berapa tahun?